Dia malu-malu itu dua, memang karena sungkan. Kedua karena dia bingung menghargai dirinya sendiri. Nah itu bentuk tidak percaya diri. Itu menurut teman-teman saya yang dari sana, kota besar. Harus percaya diri. Jadi mau minta gaji berapa? Harus disebut. Nah tentu sebutnya juga jangan terlalu gapnya. Nah, nanti ini serius kamu di sini ya gitu. Padahal standarnya di sini segini, kamu mintanya segini. Wah ya selesai gitu ya. Artinya itu nanti bisa. Ini pentingnya nanti sering-sering ngobrol sama teman-teman di LSP ya Mas ya. Kalau masih ragu-ragu silahkan ngobrol sama Mas Hatta atau Mbak Lulu atau mungkin Bu Rida juga bisa ya Bu ya? Bisa ya. Di belakang layar ya. Gitu nanti silahkan teman-teman ITNY ya. Kalau yang masih ragu-ragu bisa ngobrol-ngobrol, curhat dulu biar dapat pencerahan betapa membantunya sertifikasi profesi ya. Jadi itu nanti sangat dan sudah terbukti testimoninya. Kalau peluangnya itu jadi lebih besar ditawari posisi-posisi yang strategis meskipun itu fresh graduate. Nah, begitu ya Mas ya. Nah, kelasnya sudah kayak Mas Hatta, wah itu udah beda lagi ya kan. Kalau suka ngajar, nerusin lagi nanti. Bisa ya Mas ya? S2-nya juga bisa di TNI ya. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita closing ya, obrolan bincang pendidikan di pagi hari ini bersama ITNY, kita membahas soal lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh ITNY ya. Dan ini sudah berjalan dari 2016 ya Mbak ya. Mostly sudah 4 tahun ya, sudah kira-kira udah berapa banyak itu? Teman-teman. Berapa persen ya? Yang di sertifikat kemarin berapa ya? 5% ada ya? Lebih ya? Sekitar 20% Mas Yan. Oh, Karena masih kan 20%. yang diwajibkan itu baru D3-nya. Oh, oke. Memang gitu. Ini pelan-pelan ya? Iya, pelan-pelan. Nanti ke depannya itu S1-nya pun akan diwajibkan. Betul. Jadi nanti semua lulusan ITN itu diharapkan siap, sudah ya? kompeten. Oke, gitu ya. Keren ini. Saya salut dengan kamus-kamus yang punya visi misi dulu ke depan ya. Ya, perkara nanti kamus lain juga akan melakukan yang sama, berarti ya kita patut syukuri karena iklim pendidikan dan industri di Indonesia sudah semakin maju ya. Pun demikian juga saya singgung di awal tadi di bidang lain juga musik dan sebagainya juga mulai seperti itu ya. Kalau ada pencipta lagu sekarang ada publisher, mirip-mirip seperti itu ya. Kalau ini di dunia industri teman-teman bisa mulai itu terutama teman-teman yang mahasiswa baru ya, yang sabar dulu karena kampusnya masih nggak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar ya Mas ya. Sementara jarak jauh ya Mbak ya. Ya ini memang sangat keadaan yang sangat unik ya sekarang ya. Nah kalau anak SD juga loh sekolah pertama nggak ketemu temennya kan lucu banget gitu. Ini kalau kuliah itu juga pada asiknya pas orientasi itu juga ya. Tapi kita doakan lah ya. Semoga ini segera membaik semuanya. Dan sekali lagi teman-teman Akademia ITNY atau di luar itu yang pengen tahu lebih jauh, misalnya mahasiswa dari kampus lain boleh nanti ya datang misalnya konsultasi. Nanti kan bisa diarahkan ke yang ya itu tadi ya. Oke, seperti ya Tribuners. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan Bincang Pendidikan di Studio 52 Tribun Jogja. Insya Allah kita reguler setiap hari Selasa ya. Nanti temanya macam-macam dan Tribuners bisa langsung merespon pertanyaan-pertanyaan yang kadang ada ya? Oh ada Mas, bentar. Oke, ini dia. Oke. Tentang PMB. Nah, ini boleh diceritain. Penerimaan mahasiswa baru karena sama Mas ya. Kondisi tadi karena sedang pandemi saya kira kemudian ada beberapa perubahan dari SMA misalnya udah nggak ada UNAS lagi atau UN dan sebagainya, maka ITNY pun juga menyesuaikan ketika kita juga ngupdate setiap lulusan ITNY diharapkan sudah kompeten, sudah confident dengan sertifikasi. Kami juga membuka PMB itu untuk jalur rapot saja. Ini masih terbuka sampai tanggal 15 September 2020. Jadi
itu pakai jalur rapot. Jadi artinya tidak perlu repot-repot ini. Kalau dulu rapot itu kan kita nggak jalur rapot ya. Iya, jalur rapot. Dan kalau sekarang cukup sangat mudah di ITNJ ketika LSP juga sudah demikian kita bangun. Saya kira keyakinan Bapak Ibu atau orang tua yang ingin menyerahkan anak atau putra putrinya di ITNJ, saya kira harus semakin bakalan kayak apa nih masa depan anak saya. Gitu. Setidaknya dengan kuliah di ITNJ kemudian ada sertifikatnya, setidaknya ya dalan kalau dalam bahasa Jawa misalnya. Mungkin itu Mas di PMB. Jadi sampai tanggal 15 September. 15 September ya. September. Jadi Ini sudah ya. Di webnya pmb.itnj.ac.id. Oke, Ya. www.itnj.ac.id ya. Silakan sampai tanggal 15 September ya. Tadi bisa pakai nilai rapot ya. Ini kemudahan yang bisa berikan oleh ITNJ untuk teman-teman yang di luar Jogja juga ya. Silahkan, masih terbuka lebar dan nanti jangan takut karena di sana juga ada fasilitas-fasilitas pendukung ya Mas ya. Kira-kira apa saja Mas? Di kampus biar Mbak Lulu. Jadi di ITNJ itu tadi ada 4 fakultas. Ya. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Mineral, sama Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Vokasi. Nah, masing-masing itu punya prodi. Misalnya FTSP ada Sipil dan PWK, kemudian yang Teknologi Mineral ada Pertambangan dan Geologi, kemudian yang Teknologi Industri ada Mesin dan Elektro, yang Vokasi ada Elektronika dan D3 Mesin. Nah, di situ masing-masing nanti memiliki fasilitas misalnya laboratorium, kemudian ada juga fasilitas berupa perpustakaan, kemudian ada juga lapangan olahraga, nah, seperti itu fasilitas kampus yang ya ada student park juga ya. Ya seperti itu. Sama juga ada fasilitas LSP itu tadi yang bisa memfasilitasi mahasiswa lulusan ITNJ yang agar lebih kompeten di bidangnya. Oke, seperti itu ya gambarannya. Nanti soal lain-lain misalnya kayak biaya pendidikan itu bisa langsung ya nanti bisa klik di www.pmb.itnj.ac.id. Oke, ya seperti itu ya. Jadi jangan khawatir karena ini kampus sudah dari tahun 74 gitu ya, sebelum saya lahir gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup? Bu Rida ada? Oh udah ya. Oke. Terima kasih ya Tribuners dan Akademia ITNJ yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak bincang pendidikan kita bersama Mas Hatta dan Mbak Lulu di pagi hari ini. Semoga nih upaya untuk literasi sertifikasi profesi semakin baik ya Mas ya. Dari 20 karena baru advokasi nanti bisa tambah lagi setiap tahun ya. Dan jangan lupa kalau masih penasaran khususnya mahasiswa ITNJ silahkan nanti bisa secara virtual, bisa WA atau yang lainnya berkomunikasi dengan teman-teman di lembaga sertifikasi. Atau follow IG-nya LSP. Follow IG-nya ada ya. Nah, ada LSP ITNJ. Nah, follow Instagramnya LSP ITNJ sama Instagramnya ITNJ. Oke. Kampus ITNJ. Oke, dua itu ya. Dua itu informasinya akan diupdate terus ya. Silakan. Ya, Oke, terima kasih Mas Hatta dan Mbak Lulu ya. Akhirnya kita di perjumpaan bincang pendidikan di pagi hari ini. Thank you. Jangan lupa saksikan terus konten-konten positif dan insya Allah edukatif di bincang pendidikan di Studio 52 Tribun Jogja. Nanti next time akan ada Mbak Noris juga yang hostnya ya. Jadi semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia ya Mas ya. Melalui bidangnya masing-masing. Ya, terima kasih. Saya Yuda Kristiawan dan ini ada Mbak Lulu dan Mas. Kita undur dulu ya. Sampai jumpa di bincang pendidikan. Next time bisa bareng ITNJ lagi kalau ada sesuatu yang menarik lagi Mas ya. Thank you Bu Rida juga, thank you. Semua tim yang di sini semangat ya. Karena kita harus survive ya di masa pandemi ini ya Mas ya. Semua harus survive kita ya. Harus semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Thank you.